Satu baris baca ayat, satu baris kita
yaitu orang yang menghardik anak yatim. Apa arti menghardik anak yatim? Ada yang tahu? Belum tahu? Belum. Oke, dijelaskan. Menghardik anak yatim artinya menyakiti, membuli, baik itu menyakiti fisik maupun menyakiti hati, menyinggung perasaan. Itu ciri-ciri atau yang dimaksud dengan menghardik anak yatim. Jadi kita semua di sini, terutama di kelas ini, kalau ada salah satu di antara kalian ada yang sudah mengalami anak yatim, jangan sekali-sekali mencemooh, menyakiti. Ya, kalau ada yang menyakiti anak yatim atau yang menghardik anak yatim, itu sama artinya dengan mendustakan agama. Itu ciri pertama. Ya. Sekarang kita lanjut baca ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa artinya? Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ciri kedua, orang yang mendustakan agama tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ya, jadi kalau ada kawan yang mau ngasih seseorang anak yatim atau dia orang miskin, terus dia melarang, gak usah dikasih tolong, gak usah, dia tuh orang jahat. Nah, itu jangan ditiru, ya, karena kalau ada salah satu orang yang tidak mau memberi makan orang miskin, maka dia termasuk ciri-ciri yang ada di surat Al-Ma'idah. Ciri-ciri apa? Orang yang mendustakan. Oke, lanjut ayat keempat. Apa artinya? Ya, kita sambung dulu ayat kelima. Allazina hum sholatihim sahun. Artinya? Oke. Ciri ketiga orang yang mendustakan agama yaitu dia lalai sholat. Lalai apa? Lalai sholat. Bagaimana sih itu orang yang lalai sholat? Orang yang suka mengulur-ulur waktu sholat. Oke? Kalau ada di antara kalian yang suka mengulur-ulur waktu sholat, misal jam 12, 10 menit waktu sholat zuhur, terus kalian ulur-ulur, nanti saja sholat zuhurnya nanti setelah jam 2. Nah, itu sudah termasuk lalai dalam sholat. Orang lalai pun sudah termasuk dari ciri orang yang mendustakan agama, apalagi yang tidak sholat sama sekali. Nah, sholat ya? Sholat dari rumah? Terus selanjutnya yuk kita baca ayat ke-6. Allazina hum yuraun. Apa ciri berikutnya orang yang mendustakan agama? Orang-orang yang berbuat riya. Siapa yang tahu artinya? Tahu, Bu. Hah? Tahu. Sombong, benar, tepuk tangan. Bagus. Jadi riya itu sombong. Orang yang sombong, entah dia menyombongkan sepatu baru, entah dia mau menyombongkan baju baru, itu sudah termasuk riya namanya, ya. Namanya sombong. Dan orang yang sombong termasuk ciri orang yang mendustakan agama. Selanjutnya ayat ke-7. Artinya apa artinya? Nah, jadi untuk jadi perhatian kita semua, kalau menolong seseorang harus dengan barang yang berguna. Ya, bisa apa nih? Bisa memberi makan orang miskin karena dia mau mencari makan susah, mungkin mau cari rongsokan belum dapat. Kalau kita punya lebih, maka kita harus beri. Tolonglah orang yang di sekitar kita dengan barang-barang
ada sisa makanan baru dikasih. Jangan, ya. Mungkin orang tersebut tidak mau makan sisa kita, ya kan? Makanya harus yang utuh walaupun sedikit, berilah 1 piring untuk orang yang membutuhkan. Artinya barang tersebut atau makanan tersebut sangat berguna bagi si miskin tadi. Ya, paham sampai di sini? Coba siapa yang bisa menjelaskan bagaimana tadi contoh orang yang menghardik anak yatim tadi? Apa? Tidak membuli. Tidak Membuli. bagus. Apalagi Menyakiti hati. Tidak Menyakiti menyakiti hati. hati. Apalagi Tidak sombong. tidak yang menghardik, tidak menyolok fisiknya, boleh. Nah, semua itu namanya menghardik. Jadi awas ya, kita harus ingat kita sebagai muslim, kita sesama makhluk Allah untuk saling sayang menyayangi. Entah dia miskin, entah dia sudah yatim piatu, pokoknya yang namanya sesama makhluk Allah harus saling menyayangi. Oke, cukup. Nah, kita lanjutkan. Di sini Ibu menyiapkan potongan-potongan ayat dari surat Al-Maun. Ya, nanti kalian akan mencari pasangan arti dari surat Al-Maun ini. Sekarang Ibu akan bagikan surat Al-Maun ayat per ayat untuk 7 orang anak, beserta nanti artinya juga ada 7 ayat, ya. Oke, sebentar Ibu bagikan untuk ayat-ayatnya. Kalian lihat tandanya ya, tanda-tanda zikri. Yes. Bentar. Semuanya. Bentar ya. Yes. Itu ayatnya. Nanti berikut Ibu akan bagikan arti dari ayat tersebut. Ini siapa yang siap. Tadi kita kan sudah menyimak Quran surat Al-Maun. Ya, kalian tadi perhatikan. Mantap ya, sebentar. Tadi kalian sudah menyimak surat Al-Maun dan artinya. Di situ Ibu sudah memberikan kepada kalian koperan kartu ayat per ayat. Nanti ketika Ibu meminta kalian untuk memasangkan ayat tersebut, silakan pasangannya maju ke depan. Paham? Ya. Sekarang Ibu minta ayat pertama dari surat Al-Maun, siapa yang pegang? Coba berdiri. Apa bacanya? Bagus, silakan sini maju ke depan. Ayat 1 belum. Siapa yang pegang arti dari al-aital ladzi yukadzibu biddin? Ayat 1. Coba kalian bacakan. Oke, silakan di situ. Pasangannya. Ibu minta sekarang ayat kedua. Baca ayat kedua apa coba? Fazalikal ladzi yaduqul yatim. Benar, silakan maju ke depan. Siapa yang memegang ayat arti dari ayat kedua? Itulah apa bacanya? Artinya itulah orang yang menghardik anak yatim. Sini lagi nak. Nah, ayat ketiga apa bacanya? Wala
Ada yang berani? Oke, sekarang Ibu minta suara dari masing-masing yang memegang kartu. Bacakan ayat yang kalian pegang. 1. Besar-besar. Oke, al-lazina nahum an sholatin sahun. Oke, diangkat. Masing-masing sudah tahu ayat per ayat dan artinya juga sudah ada ayat per ayat. Jadi dengan begini kalian insya Allah akan memudahkan menulis dan mengartikan karena sudah dipisah-pisahkan menjadi ayat per ayat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Ibu minta kalian menuliskan ayat per ayat ke depan. Satu orang maju ke depan menulis ayat dari surat Al-Ma'un tersebut. Oke? Mungkin ada yang berani tanpa Ibu tunjuk. Ada yang berani siapa? Ayat 1. Oke, Zikri, silakan. Zikri tulis ayat 1 dan 2. Ada lagi? 3 dan 4. Oke, Silvi. Maju Silvi. Masih nyari ya? Oke. Silvi ini sudah ditulis. Oke, sudah ada. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Coba kalian perhatikan ke depan, ya. Jadi, alhamdulillah kalian sudah pandai menulis surat Al-Ma'un di sini. Sudah tertulis dari teman-teman kalian yang sudah berani. Dan Ibu berharap kalian juga pandai di rumah untuk melatih menulis ayat-ayat Al-Quran, ya. Oke. Untuk berikutnya, Ibu akan bagikan lembar kerja. Ini nanti Bu bagi per kelompok. Silakan kalian kerjasama per kelompok untuk mengerjakan lembar kerja menyalin kembali surat Al-Ma'un di sini. Ya, silakan kalian tulis nama-nama kelompok dan dikerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu 15 menit. Paham? Oke, di sini. Kelompok ketiga. Kelompok 4.
Ini dulu. Coba. Apa yang harus kita lakukan terhadap anak yatim? Bagus pertanyaannya. Langsung ibu jawab. Apa sih yang harus kita lakukan terhadap anak yatim? Tadi sudah ibu jelaskan bahwa kita tidak boleh menghardik, tidak boleh menyakiti, tidak boleh membuli. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus saling sayang menyayangi. Paham? Oke, bagus. Silakan ada lagi. Ya, pertanyaannya bagus. Boleh tak Bu kita memberikan barang bekas kepada orang lain? Boleh saja, selagi barang bekas itu masih berguna untuk seseorang yang minta itu, silakan kalian berikan. Ya, tapi alangkah baiknya kalau ada yang tidak bekas atau yang baru, boleh silakan kalian memberikan yang lebih bagus. Ya boleh, silakan. Mau beri barang bekas, selagi dia membutuhkan, silakan kalian beri. Paham? Oke. Baik. Untuk hari ini pelajaran yang disimpulkan bahwa yang pertama kita harus ingat sebagai seorang muslim kita tidak boleh menyakiti anak yatim.